And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Oh. Orang yang tidak tahu nilainya. Mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian itu, tetapi saya tidak tahu. Dalam ukuran apapun, kita menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian, dan betapa bahagianya kita jika kita memilikinya, bukan? Kalau Anda tahu bahwa hal itu lebih berharga dibandingkan dengan apa yang Anda miliki sekarang, tidakkah Anda akan menukarnya dengan segala milik Anda? Tidakkah Anda mau membelinya? Tentu saja Anda mau membelinya. Injil, air, dan roh itu seperti berlian ini. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang. Saya akan membandingkan sedikit dari perumpamaan tentang harta yang tersembunyi di sini. Seandainya seseorang datang ke sebuah ladang dan entah karena alasan apa, ia kebetulan menggali di salah satu sudutnya dan menemukan sebuah kotak kayu. Ia lalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini sebuah kotak biasa? Tetapi itu tidak kelihatan seperti kotak biasa, karena di sana ada kuncinya. Lalu ia membuka kunci itu dan membuka tutupnya, dan tiba-tiba ia harus menutup matanya karena terangnya cahaya yang keluar dari kotak itu.
Orang itu lalu diam-diam menutup kembali tutup kotak itu, menguncinya, dan menimbunnya kembali dengan tanah. Lalu ia memanggil agen penjual tanah itu, lalu mengatakan bahwa ia mau menjual semua yang dimilikinya, mulai dari rumahnya sampai kepada pabrik miliknya dan juga tanahnya, menjual semua barang berharga miliknya, dan bahkan pakaiannya dengan harga obral, dan menjual semua yang lainnya. Lalu ia mendapatkan uang sekitar 3 juta dolar dari menjual semua yang dimilikinya itu. Ia membawa semua uangnya dari pergi untuk menemui pemilik tanah yang sebenarnya dan kemudian tawar-menawar. Dimulai, apakah Anda pemilik tanah ini? Ya, benar. Saya mau membangun sebuah rumah di tanah itu. Apakah Anda bersedia untuk menjual tanah itu kepada saya? Saya, tentu saja, akan memberikan penawaran berkaitan dengan harga tanah itu. Saya sungguh-sungguh sangat menghargai kalau Anda mau menjual tanah itu kepada saya. Anda bersedia membayar berapa? Ladang itu sebenarnya hanya bernilai 30 dolar. Tetapi orang yang punya uang itu memang tidak ahli dalam tawar-menawar, sehingga ia memulai penawaran dengan harga 1 juta dolar ketika sebenarnya ia lebih baik memulai dengan memberikan penawaran harga sebanyak 30.000 dolar atau 25.000 dolar untuk ladang itu. Tidakkah pemilik tanah yang sebenarnya itu kemudian akan menjadi sangat terkejut karena penawaran yang sangat tiba-tiba dan sangat tinggi itu? Lalu ia berpikir dengan sangat berhati-hati dan menyadari bahwa ada yang tidak beres sedang terjadi. Pasti ada yang bernilai sangat tinggi di tanah itu. Mungkinkah di sana ada sebuah tambang emas? Saya tidak mau menjualnya. Tanah ini diwariskan kepada saya dari leluhur saya, dan karena itu saya akan mewariskannya kepada keturunan saya. Baiklah, saya akan membayar seharga 1,5 juta dolar. Kemudian pemilik tanah itu akan berpikir, tetapi harga sebenarnya dari tanah ini hanyalah 30.000 dolar. Mengapa orang ini menawarkan 1,5 juta dolar untuk tanah itu? Tunggu dulu. Ia berjuang habis-habisan untuk membeli tanah ini. Saya harus berusaha untuk menaikkan harganya lagi. Apakah Anda memang memiliki uang sebanyak itu? Orang itu pergi ke mobilnya, membawa sebuah koper, dan meletakkannya di depan pemilik tanah. Melihat orang itu membawa uang kontan sebanyak 1 juta dolar, pemilik tanah berpikir, rasanya ia memang memiliki uangnya. Itu sebabnya ia menawar seharga 1,5 juta dolar. Tetapi saya akan mencoba menahan lagi dan melihat hasilnya. Tidak, terima kasih. Saya tidak mau menjual tanah itu. Saya akan membayar sebanyak 1,7 juta dolar. Tidak, saya tidak akan menjual tanah itu meski engkau mau membayarnya 10 juta dolar. Mengapa? Tanya Anda. Karena tanah ini diwariskan kepada saya oleh nenek moyang saya, dan saya akan memastikan bahwa tanah ini akan diwariskan kepada keturunan saya generasi demi generasi. Nenek moyang saya melarang kami menjual tanah ini, dan karena itu saya tidak akan pernah menjualnya. Kita harus menjaga wasiat yang diberikan. Saya harus memegang teguh perkataan nenek moyang saya. Melihat bahwa orang itu tidak ragu-ragu menawarkan uang dalam jumlah yang besar untuk tanah itu, pemilik tanah berpikir bahwa ia bisa memberikan penawaran untuk harga yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau 2 juta dolar? Tidak bisa. Berapa harganya supaya Anda mau menjual tanah ini?
Saya akan menjualnya kalau Anda setuju dengan harga 3 juta dolar. Anda seperti peramal saja. Bagaimana Anda tahu bahwa saya membawa 3 juta dolar? Semua harta saya sudah saya jual dan harganya 3 juta dolar. Tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Baik, saya setuju. Saya akan membayar 3 juta dengan 2 koper yang lain berisi uang kontan. Lalu ia membayarkan uangnya dan membeli tanah itu saat itu juga. Sebagai ganti dari segala sesuatu yang dimilikinya, akhirnya ia memiliki tanah itu. Tetapi ia begitu berharga karena ladang itu nilainya jauh melebihi semuanya. Sangat pantas bagi dia untuk menjual semua miliknya untuk bisa mendapatkan tanah itu. Injil air dan roh memiliki nilai yang tidak terkatakan. Nilainya bahkan tetap melebihi kehidupan kita sendiri. Bahkan kalaupun kita harus menjual diri kita, menjadi budak Injil itu tetaplah lebih mahal. Anda mungkin pernah mendengar kemartiran di masa gereja mula-mula. Banyak orang-orang percaya dari zaman gereja mula-mula siap untuk menjadi martir untuk bisa memelihara iman mereka kepada Injil yang benar. Beberapa dari mereka dengan senang menyerahkan kebangsawanan mereka dan bahkan menjadi budak dari orang-orang lain agar bisa mempertahankan iman yang begitu berharga. Inilah nilai dari Injil air dan roh itu. Berapakah nilai dari Injil air dan roh yang sudah Anda dan saya dengar itu? Injil air dan roh ini adalah Injil yang sangat bernilai, yang memampukan kita untuk memiliki segala sesuatu di dalam kerajaan surga. Injil kebenaran ini begitu bernilai, sehingga kita harus membelinya dan menjadikannya milik kita. Meskipun untuk itu kita harus menjual segala yang kita miliki untuk bisa mendapatkannya. Sebagaimana orang itu menjual segala sesuatu untuk bisa membeli kotak harga yang tersimpan di ladang itu, kita harus memiliki Injil air dan roh dengan membayar harga dengan merelakan seluruh milik kita kalau memang harus demikian. Dengan demikian, diselamatkan merupakan hal yang paling menyukakan untuk dilakukan. Bukankah memang demikian, saudara seiman? Ada banyak memang orang-orang yang berusaha untuk memiliki Injil kebenaran tanpa mau menjual milik mereka. Orang-orang yang demikian bisa kalah kapan saja. Mereka mungkin akan menyerah begitu. Mereka merasa sedikit saja tidak bahagia karena mereka tidak membeli Injil dengan merelakan segala milik mereka. Mungkin mereka bisa kapan saja meninggalkan Injil itu, mengambil kembali harta mereka dan kemudian pergi. Tetapi orang-orang yang membeli Injil ini dengan menjual segala milik mereka tidak akan pernah kehilangan Injil. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The longing is becoming true. Oh.
없이도 강유나리니까 유행 뜻도 이거 하되니 네가 어디서 살아오가 여자인 앞에 그리시파 Thank you for the price you paid. 내린 마시는 새 in love you paid and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the pain you had. We're hearing your cleansing from no, all I know, your forgiveness and grace for 허시리고 외쳐 하유나이네 이카 유행빛도 이여하애니 여자인 앞에 그리시파 The dawning of heaven
Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy. Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi di kamar gas, dan beberapa negara mengadakan eksperimen biologi terhadap para tawanan perang. Tetapi Tuhan sudah menanggung segala dosa, bahkan dosa-dosa orang-orang yang demikian melalui baptisan dan darahnya. Melalui kebenaran Injil air dan Roh, Tuhan secara sekaligus sudah mengampuni semua dosa, bahkan dosa-dosa yang tidak bisa ditoleransi oleh manusia. Ketika Tuhan menanggung segala dosa yang demikian jahat, kalau kemudian ada orang yang masih berdosa karena meragukan kasih ini dan tidak percaya kepada keselamatannya, maka itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Kalau seseorang yang tidak percaya kepada baptisan dan darah Tuhan di kayu salib sebagai keselamatannya, maka tidak ada apapun di dunia ini yang akan bisa menghapuskan segala dosanya. Semuanya akan tetap di dalam hatinya, dan karena itu, untuk selamanya ia tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa. Di sisi lain, kalau ia percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib sebagai keselamatannya, maka tidak peduli apapun dosa yang dilakukannya, ia bisa diampuni dari segala dosa itu. Bahkan kalau seseorang ada dalam kelemahan dan hidup dalam zaman yang jahat ini, kalau ia kemudian percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh, maka ia akan diselamatkan dari segala dosanya. Dan dengan percaya bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita
Dengan air dan roh sajalah Anda dan saya bisa diselamatkan dari segala dosa kita. Anda harus mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Injil air dan roh yang diberitakan oleh Paulus adalah firman dengan kuasa yang demikian untuk membebaskan kita dari segala dosa kejahatan dunia ini. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Melalui baptisan yang diterima pada tubuhnya, Tuhan menanggung segala dosa dunia, dan dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya, Ia memberikan tubuhnya kepada Allah Bapa. Demikianlah Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Di zaman ini, ada orang-orang yang mengatakan bahwa karena zaman ini jahat, beberapa dari penjahat yang paling keji kepada seperti pembunuh berantai tidak bisa diselamatkan dari segala dosa. Tetapi itu tidak benar, karena mereka tidak mengenal Injil air dan roh, dan karena itu tidak bisa mempercayainya, sehingga mereka tetap belum diselamatkan. Berapa banyak orang yang masih hidup di dalam bayangan kegelapan, tetapi yang tidak bisa menerima pengampunan dosa mereka meski mereka mengaku percaya kepada Yesus? Mengapakah orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus gemetar ketakutan? Bukankah ini karena ada sesuatu yang salah dengan Injil yang Anda percayai? Mereka percaya kepada doktrin pertobatan, doktrin buatan mereka sendiri yang sama sekali tidak memiliki kuasa. Inilah sebabnya mereka hanya bisa gemetar di hadapan kekuatan dunia dan tidak bisa memunculkan kekuatan apapun. Yang kita perlukan adalah memahami bahwa kalau kita percaya kepada sesuatu yang lain selain Injil air dan roh, artinya kita sedang percaya kepada Injil yang lain, dan karena itu kita sedang melakukan dosa melawan Allah. Doktrin pertobatan bukanlah kebenaran, hanya Injil air dan roh sajalah kebenaran. Di dunia ini, barang-barang palsu sangat laris terjual lebih dari barang aslinya. Kadangkala, yang palsu nampaknya lebih bagus atau bersinar lebih cerah dibandingkan dengan barang yang asli. Di dalam kerajaan satwa, ada beberapa binatang dan serangga yang mengubah warna tubuh mereka menjadi seperti keadaan alam di sekelilingnya agar bisa bertahan hidup. Demikian juga, ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, menganggap iman mereka yang salah sebagai sesuatu yang benar. Ketika kita mengenal Injil air dan roh, kemudian kita bisa melihat dengan jelas Injil yang palsu. Injil air dan roh yang Anda dan saya kenal adalah Injil keselamatan, tetapi dunia ini begitu dipenuhi dengan doa pertobatan, bukan di dalam Injil air dan roh. Meski demikian, dengan mempersembahkan tubuhnya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari kejahatan zaman ini dan segala dosa kita. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sungguh sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Injil air dan roh adalah Injil yang sudah menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa yang kita lakukan, dan juga dari zaman yang jahat ini, serta dari kelemahan kita sendiri.
Apakah Anda percaya kepada Injil air dan Roh? Kalau demikian, apakah Anda masih memiliki dosa di dalam hati Anda? Pasti tidak. Karena Anda percaya kepada Injil air dan Roh sehingga Anda menjadi tidak memiliki dosa. Anda harus berdiri teguh di dalam kenyataan bahwa sekarang Anda tidak memiliki dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Hati nurani kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dan segala dosa dunia. Kalau demikian, kemudian kita mengatakan bahwa kita hidup tidak memiliki dosa tanpa sungguh-sungguh memiliki iman kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan nyata sebagai pendusta di hadapan Allah. Tanpa iman kepada Injil air dan Roh, kita tidak bisa mengatakan kalau kita tidak memiliki dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita harus memiliki iman kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes bagi kita, disalibkan dan mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kebenaran yang sangat jelas adalah bahwa melalui Injil air dan Roh, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala kejahatan zaman ini. Adalah dengan percaya bahwa Tuhan sudah menanggung segala dosa semua manusia di dunia ini, bahwa kita sepenuhnya diampuni dari segala dosa kita. Adalah dengan iman kepada Injil air dan Roh bahwa kita menjadi umat Allah dan juga menjadi orang-orang yang bisa mengucapkan syukur kepada Kristus Yesus. Lebih lagi, meskipun kita hidup di zaman yang jahat seperti sekarang ini, tetapi kalau kita tidak lagi menjalani kehidupan jatuh ke dalam kejahatan itu, atau hanya di dalamnya, atau hanyut di dalamnya, dan kita justru menjalani kehidupan di dalam terang kebenaran yang benderang. Jauh dari jatuh ke dalamnya, kita justru seperti ikan yang berenang melawan arus. Kita menjalani kehidupan melawan arus dunia ini dan menuruti kehendak Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah sepenuhnya menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, menjadi mungkin bagi kita untuk hidup di dalam terang kebenaran oleh iman. Kita sudah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan dengan percaya kepada Injil air dan Roh, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan menjadi orang-orang yang memberitakannya dengan iman, karena Tuhan sudah membebaskan kita dari segala kejahatan zaman ini. Sekarang menjadi mungkin bagi kita untuk hidup di dalam terang yang benderang meskipun di dalam zaman kejahatan ini, tanpa terikat atau terkurung oleh dosa kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup di dalam terang dan berani, dan ini berarti bahwa melalui Yesus Kristus Allah sudah memberikan Injil air dan Roh kepada kita. Apakah Anda percaya kepada Injil air dan Roh? Apakah Anda masih memiliki dosa? Tidak. Anda sekarang tidak memiliki dosa, tetapi apakah Anda masih melakukan dosa karena kelemahan daging Anda? Tentu saja demikian. Namun, tidakkah Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air dan Roh? Ia memang sudah melenyapkan semuanya. Kita harus dibangunkan terhadap kebenaran oleh iman. Tuhan sudah melenyapkan dosa-dosa iman kita kepada dosa-dosa kita secara sempurna dengan Injil air dan Roh. Adalah karena iman kita kepada Injil air dan Roh sehingga kita bisa dilahirkan kembali. Sekali lagi merenungkan karya Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa dunia ini dan membebaskan kita dari belenggu kelemahan serta dosa-dosa kita. Sekarang kita bisa melakukan
karya kebenaran Allah dengan iman setiap hari. Tidak ada dosa di dunia ini yang bisa mengalahkan hati kita yang percaya kepada Injil air dan Roh. Rasul Paulus bertanya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Roma 8 ayat 35. Karena Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya dari kejahatan zaman ini, kita tidak akan dibinasakan karena dosa-dosa harian kita atau karena apapun hal yang lain seperti penganiayaan atau cobaan dunia yang jahat ini. Iblis tidak bisa memisahkan kita yang percaya kepada Injil yang benar dari Tuhan dengan apapun juga. Ini karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kuasa Injil air dan Roh, dan Ia sudah membuat kita terpelihara untuk kehidupan kekal dengan iman kepada Injil yang benar ini, walau apapun kelemahan atau kekurangan kita. Dan Ia sudah melarang iblis menyentuh jiwa kita, bahwa kita bisa terus menjalani kehidupan mengikuti Tuhan di dunia yang jahat ini adalah karena kita sekarang tidak memiliki dosa karena percaya kepada Injil air dan Roh. Karena kita masih lemah dan banyak kekurangan, kita sering dicobai untuk mengikuti dunia ini, tetapi akhirnya kita tidak akan bisa melakukannya. Sekali kita karena percaya kepada Injil air dan Roh, dengan kata lain, lebih baik bagi kita untuk menjalani kehidupan yang benar dan melakukan keadilan.